wawancara pendengar ya. Kami akan hadirkan topik pertama kita terkait dengan pemerintah Kabupaten Ende. Ini kabarnya siapkan lahan 5.000 hektar untuk mendukung program TJPS Tanam Jagung Panen Sapi pendengar. Dan Gubernur Victor Bungtilo Leskodat ini getol ya menggelorakan program pengembangan pertanian terintegrasi yakni program Tanam Jagung Panen Sapi. Dan targetnya pendengar ketahanan pangan menguat, pakan sapi tersedia dan rakyat lebih sejahtera. Dan untuk mendukung program tersebut, pemerintah Kabupaten Ende ini telah mempersiapkan lahan seluas 5.000 hektar di tahun 2022 ini. Nah, bagaimana perkembangan program tersebut di Kabupaten Ende? Lalu di manakah lahan 5.000 hektar ini yang kabarnya sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Ende ya? Apakah ini menyebar di berbagai kecamatan? Dan bagaimana teknisnya nanti pendengar kita berbincang bersama Kadis Pertanian Kabupaten Ende, Marianus Alexander, sudah di ujung telepon bersama Pro 1 RRI Ende. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Pak Marianus Alexander, selamat pagi. Selamat pagi, Salam sehat selalu, salam jumpa lagi, Mbak. Ya, terima kasih Pak Marius. Ini sudah selalu menyiapkan waktu untuk RRI Ende ya. Iya benar. Baik, Pak Marius, ini Tanam Jagung Panen Sapi ini merupakan program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ini bagaimana perkembangan di Kabupaten Ende sejauh ini? Baik, perkembangan berkaitan dengan program Gubernur NTT Tanam Jagung Panen Sapi ini sebenarnya bukan program baru, sudah dimulai dari 4 tahun lalu, itu di tahun 2019 dengan program Tanam Jagung Panen Sapi yang semua pembiayaan itu oleh pemerintah. Namun untuk tahun 2020, mulai tahun 2021 dan seterusnya sudah memulai dengan program Tanam Jagung Panen Sapi dengan pola kemitraan, di mana petani itu dalam satu model kerjasama antara penyedia modal yaitu bank melalui program KUR yang ada, lalu ada pihak yang off-taker penyedia atau nanti untuk membeli jagung itu sendiri dengan pihak pemerintah sebagai mediator kepada petani dan kedua pihak lainnya itu untuk mensukseskan pola tanam jagung ini. Lalu berkaitan dengan tanam jagung ini untuk di NTT khususnya di Kabupaten ini juga bukan hal yang baru. Setiap tahun itu kita sudah mulai menanam jagung dengan hanya mendapat bantuan benih dari APBN dari Kementerian Pemerintah Pusat, Kementerian Pertanian, dan itu biasanya kita menanam itu di pola UPSUS kemarin dari tahun 2019 sampai tahun 2014 sampai 2019 itu riwayat penanaman jagung di Kabupaten Ende ini terdata itu bisa mencapai 5.000 dan 5.000 lebih. Sehingga kemarin digelontorkan kembali program ini melalui dari provinsi pusat untuk kabupaten. Pak Bupati sudah menyanggup itu, dan untuk perkembangan sampai saat ini kita pertemuan di tingkat aparatur kabupaten, dinas pertanian mengkoordinasi dengan pihak bank dan off-taker itu sudah kita lakukan, lalu pertemuan dengan para pihak di staf lapangan yang untuk melaksanakan pembimbingan dan pendampingan teknis di lapangan itu para PPP dan PPL di 12 kecamatan ini sudah kita siapkan. Kita sudah siapkan dan sekarang kita sudah turun sosialisasi dulu kepada para petani untuk bisa mereka memahami dan melaksanakan ini. Oke, baik Pak. Ini menurut penjelasan Anda bahwa untuk di Kabupaten Ende ini untuk menanam jagung ini sudah sejak lama ya dilakukan. Namun program yang dicanangkan oleh Gubernur NTT Victor Bungtilo Leskodat ini sudah berjalan sejak 4 tahun yang lalu begitu Pak Alexander ya? Iya benar. Iya benar. Nah, Anda melihat sejauh ini seperti apa ketika sudah menerapkan program tanam jagung panen sapi ini untuk di Kabupaten Ende, Anda melihatnya seperti apa ini?
Ya, sebenarnya perkembangannya cukup bagus. Cukup bagus ya. Tinggal saja di beberapa poin itu harus diperbaiki, yaitu penyediaan benih unggul yang tepat waktu, penyediaan sarana prasarana penunjang seperti mungkin kesulitan air, pompa airnya juga tepat waktu. Nah, kalau semuanya itu tepat, pengolahan lahannya juga tepat waktu, sebenarnya tidak jadi masalah. Perkembangan kemarin itu cukup bagus. Hanya terkendala kita pada di penjualannya. Penjualannya ini masih kendala ya? Penjualannya itu sekarang ini kan sudah ada penyedia yang akan membeli itu. Off-taker-nya sudah ada, sehingga saya pikir tidak menjadi masalah untuk usaha ini, karena yang kedua juga kita petani masih kekurangan modal. Tetapi kan kita sekarang sudah pemerintah memediasi dengan pola kemitraan dengan KUR yang ada di bank, dan untuk hari ini kita sudah bersurat ke Bank NTT dan BRI juga malah bersedia untuk ini, sehingga menjadi saya pikir mitra, soal jadi mitra untuk penyediaan KUR ini. Karena KUR ini ada di sana, tinggal saja bagaimana kita memediasi mereka, administrasinya mereka untuk siapkan, sehingga bukan saja benih unggul yang disiapkan, tapi semua sarana produksi, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja juga semua dihitungkan semua itu untuk mendapatkan pembiayaan dari KUR. Tinggal saja nanti setelah hasil dari itu kita bisa potong kembali. Kok kemarin pinjamannya sekian besar untuk bisa ini, dan dipotong kembali, dikembalikan ke bank, dan itu menjadi usaha. Sehingga yang menanam jagung ini kita bukan kadang itu petani, tidak, itu calon wirausahawan, calon wirausahawan mandiri yang mana itu dilatih untuk dia berkelanjutannya seperti itu, sehingga mau tidak sulit. Setelah habis ini dia bisa pinjam lagi deh. Yang pentingnya semuanya itu berjalan dengan lancar. Oke, baik. Saya pikir ini bisa karena ada teman-teman kita di lapangan untuk selalu mendampingi teknis mereka. Di sektor pertanian, apabila suatu usaha itu dengan input yang bagus, dari sarana produksinya disiapkan dengan baik, lalu tinggal pengawasan dan pendampingan teknisnya, saya pikir kalau dalam normal situasinya iklim tidak terkendala di iklim, saya pikir dia akan memberikan hasil yang baik. Apalagi yang ditanam ini adalah jagung hibrida, yaitu jagung dengan produktivitas jagung unggul yang produktivitas tinggi, dan dia bukan konsentrasinya untuk makanan manusia, tapi ini lebih konsentrasi ke pakan ternak, penyediaan untuk pakan ternak. Oke, sesuai dengan judul programnya ya, tanam jagung panen sapi begitu ya. Pakan sapi. Oke, baik, Pak Marius, ini menarik ya. Tadi juga Anda sampaikan ada beberapa kendala yang dihadapi di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini kemudian untuk tahun ini sudah ada solusi semuanya ya Pak ya. Mulai dari perbaikan benih, kemudian sarana dan prasarana dan sebagainya tadi sudah disampaikan oleh Pak Marius. Ini seperti apa solusinya? Kan kita melalui di wilayah-wilayah kita tahun kemarin itu melalui program optimasi lahan kering, di mana itu program dari pusat yang untuk memperbaiki wilayah-wilayah pertanian yang punya potensi air lalu tidak bisa diangkat, katakanlah seperti kalinya ada di bawah, lahannya ada di atas. Itu program ini menjawabnya dengan perpompaan lahan, perpompaan sedang, perpompaan besar, juga perpompaan di lahan tanah dangkal. Sehingga semua sarana prasarana untuk air sudah ada. Saya pikir tinggal saja sekarang airnya sudah ada, olah lahannya, lalu dengan bibit unggul yang tersedia, dan semua kendala modal itu kemarin kan menjadi kendala. Sekarang kan sudah dengan bermitra dengan bank, sehingga bank menyediakan ini, administrasinya diatur dengan baik, dibimbing, dibina kelompok taninya untuk menyiapkannya, sehingga dia mendapatkan KUR pembiayaan dari pihak bank melalui KUR, dan perhitungannya untuk 1 hektar itu petani bisa mendapatkan 10 juta dari sana untuk pembiayaan sarana prasarana produksi dari jagung dimaksud. Saya yakin karena pengalaman di tahun 2020 dinas ada satu program dari pusat juga fasilitasi penggunaan KUR untuk para petani, dan itu untuk NTT ini kalau saya tidak salah itu penyerap KUR tertinggi waktu itu
ada 4 miliar lebih itu dari Kabupaten ND. Sehingga saya pikir pola-pola yang itu kita akan kembangkan dengan melihat kekurangan kesulitan kemarin terevaluasi, lalu mungkin kita akan menerapkan di program yang sekarang ini akan kita mulai. Dan kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu kita menanam itu 2 kali, yaitu di musim tanam 1 itu Oktober, Maret sampai Maret, dan musim tanam 2 itu April dan September. Sekarang kita sudah memasuki musim tanam April dan September. Kemarin saya berkeliling dari lapangan dan lihat bahwa sebagian juga sudah mulai panen untuk asep ini. Sehingga kalau panen itu sudah selesai, kita akan motivasi mereka untuk yang bisa untuk menanam jagung, kita upayakan menanam. Target kita untuk 2 di asep ini karena dia butuh air. Sehingga harus ada program di mana lahan-lahan yang berpotensi punya air yang kita programkan untuk tanam. Dan kita target tahun 2022 di Asep ini sekitar paling kurang 100 hektar kita akan menanam. Tetapi nanti di bulan Oktober, Maret 2022 dan Maret sampai Maret 2023 itu kan musim tanam. Sehingga ada wilayah-wilayah yang kemarin riwayat penanamannya untuk Kabupaten ND itu sebesar 5.000, itu yang kita akan pacu mereka, motivasi mereka, ajak mereka memahami dan mau untuk menanam jagung ini. Sehingga secara potensial lahan kita sedia. Sekarang kita bagaimana menggugah para petaninya untuk melaksanakan program baik ini, yang mana notabene-nya adalah akan memberikan keuntungan, kesejahteraan daripada petani itu sendiri. Oke, baik. Ini berarti SDM-nya sudah siap, kemudian sarana prasarana juga ini sudah sangat memadai ya. Dan sekarang ini tinggal action saja, sudah action begitu ya. Dan kita berharap bahwa program ini bisa terrealisasi dengan baik ya, bisa berjalan dengan baik begitu Pak Kadis. Baik, kabarnya ini pemerintah Kabupaten ND sudah menyiapkan lahan seluas 5.000 hektar. Ini 5.000 hektar ini sudah dari 2.000, maksud kami sudah dari 4 tahun yang lalu, atau ini lahan baru yang disiapkan untuk panen masa tanam di April sampai dengan bulan September, Pak? Tentunya karena melihat dengan topografi di Kabupaten ND, untuk mencapai seluas dan dalam satu kawasan sampai 5.000 hektar tentu tidak. Tidak ya. Jadi kita akan di masing-masing kecamatan itu ada kita punya BPP, Balai Penyuluh Pertanian di sana, dan dari situ kita akan mendata, kita akan memotivasi kepada petani-petani yang memiliki lahan yang cukup tinggi, lahan yang ada itu untuk kita tanam. Sehingga totalitas dari keseluruhan dari wilayah-wilayah yang ada di 21 BPP, di 21 kecamatan itu bisa untuk mencapai 5.000. Tetapi itu juga nanti ada ketentuan-ketentuan bahwa masyarakatnya juga harus sudah siap dan dia tidak punya pinjaman karena dia kebur. Ada di pertanian seperti itu. Sehingga lahan-lahan yang ada itu yang kita akan data, kita akan datangi mereka, motivasi mereka, dan sementara sudah berjalan ada 2-3 hari lalu teman-teman mereka sudah turun untuk melakukan sosialisasi kepada para petani, sehingga kita harapkan dari semua kita unsur yang ada di Kabupaten ND ini bisa bekerja sama untuk bisa mencapai 5.000. Secara potensial itu kita miliki. Oke. Dan 5.000 ini memang sudah dari 4 tahun yang lalu atau ada penambahan lahan begitu Pak Marius? Itu tergantung nanti di dalam pendataan ketetapan. Tapi dari lahan jagung yang ada itu kita sudah sekitar 5.000 lebih itu. Jadi petani itu hanya karena dia kekurangan modal untuk mengadakan benih sehingga dia tidak berjalan. Tapi kalau ada program-program dari contoh dari pusat berada sekitar 5.000, 6.000 itu masyarakat akan terima semua dan mereka menanam itu. Okay. Jadi mereka sebenarnya ada kekurangan modal untuk pengadaan sarana produksi untuk usaha pertaniannya khususnya di jagung ini. Oke. Baik, Pak Mariano, setelah pemerintah memediasi ya dan bermitra dengan pihak bank begitu ya untuk pinjaman KUR ini untuk digunakan oleh masyarakat para petani untuk program ini. Nah, ini bagaimana tanggapan dari masyarakat Anda melihat sejauh ini, Pak? Masyarakat cukup antusias dan bersedia. Mau yang pentingnya bagi masyarakat itu adalah ada yang membeli.
Karena kalau tidak ada yang membeli ya uangnya Sama tidak saja kembali. ya. Bagaimana dia bisa kembalikan kur? Bagaimana dia usaha kembali? Mhm. Dan itu pemerintah sudah menyiapkan ya sampai dengan penerima begitu ya. Iya, penerimanya juga sudah. Kita setiap kali sosialisasi itu selalu kita, karena dia di Jakarta, jadi kita selalu melalui daring supaya yang mendengar, yang ikut sosialisasi itu mendengar langsung bahwa benar dia ini, dan itu akan ada PKS-nya, perjanjian kerjasamanya dengan yang bersangkutan. Tentunya ada di dulu ada hak-hak dan ada kewajiban yang harus diatur di dalam itu untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap yang sudah direncanakan itu. Dan ini baru dimulai tahun ini, Pak? Kalau untuk Kabupaten Ende memang baru tahun ini. Karena tahun kan dimulai baru tahun 2020 kemarin Bu, dengan pola kemitraan, TJPS pola kemitraan. Yang kerjasama dengan pihak bank dan pihak off-taker. Oke, baik. Nah, ini bagaimana tanggapan dari yang bersedia untuk menerima ya hasil-hasil dari Kabupaten Ende ini? Bagaimana dengan soal mutu kualitas dari jagung yang diterima dari Kabupaten Ende ini, Pak Marianus? Baik, Ibu. Di sektor pertanian itu, kalau diawali dengan sebuah rencana yang bagus, dengan input yang bagus untuk menunjang produksi, dan itu kita 100% bahwa akan kualitas yang bagus. Karena dari off-taker ini juga dia akan menempatkan juga staf lapangannya juga untuk daratan Flores itu 2-3 orang untuk bisa memantau langsung sehingga menjaga kualitas ini. Karena kita sudah sama-sama menanam di dalamnya itu. Yeah. Karena segala macam produksi itu kan disiapkan oleh dia. Tinggal saja nanti hasil yang bagus ini dia akan potong dari situ. Oke, baik. Dan kita berharap ini kualitasnya ini cukup bagus begitu ya, dan bisa diterima oleh mitra kita begitu, Pak Marianus. Kita berharap dan kita doakan kerjasama yang baik ini menjalin pertemanan yang baik, lalu kita doakan semoga yang kita lakukan tujuan niat baik ini tidak ada halangan rintangan untuk mensejahterakan para petani di Kabupaten Ende. Karena pemerintah ini siap ya memberikan dukungan sepenuhnya kepada para petani kita begitu, Pak Marianus ya. Iya. Sebenarnya kita kalau ikuti saja Ibu, kemarin Bapak Bupati sudah jawab ke Pak Gubernur siap. Tentunya kalau Pak Bupati sudah jawab demikian, kita staf ini selalu siap untuk menjabarkan dan untuk mensukseskan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marianus Alexander, Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende sudah bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk semua kegiatannya ya, semua program-programnya dan juga teristimewa kegiatannya untuk hari ini ya Pak Marianus ya. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat salam pagi. sehat. Salam sehat selalu. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Marianus Alexander, Kadis Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ende baru saja bersama RRI Program 1. Kita sudah dengarkan bersama ya bahwa pemerintah Kabupaten Ende ini sudah siapkan lahan sekitar 5.000 hektar untuk mendukung program TJPS ya, tanam jagung panen sapi, dan semuanya sudah dimediasi oleh pemerintah Kabupaten Ende ya, dan bermitra dengan berbagai pihak untuk menyukseskan program ini. Dan kami juga masih akan terus memberikan informasi-informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Selain informasi tadi, masih ada